Untuk LARSI siapapun nanti, jadi beberapa rumah sakit yang ingin mendapatkan penilaian secara memenuhi standar atau tidak, itu bisa nanti mendaftar, mengajukan. Makanya nanti juga penilaiannya ini yang disebut dengan surveyor itu juga harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Kemenkes. Bekal dari pendidikan amat menentukan bagaimana membentuk profesionalisme seorang perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Unimus, jumpa lagi dengan saya Jihad dalam acara Bincang Unimus. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan seorang ibu yang sangat menginspirasi kita semua. Assalamualaikum Ibu Dr. Sri Rejeki, Magister Keperawatan. Ya, waalaikumsalam. Saya panggil Mas Jihad saja ya. Iya Ibu. Ya, sehat Mas? Sehat Ibu, Ibu juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Okay. Baik Ibu, ini tadi saya sudah sampaikan Ibu ini sangat luar biasa, sibuk sekali Ibu. Alhamdulillah. Iya. Bisa diceritakan kepada kita Ibu, kesibukan Ibu itu apa saja? Karena ini kalau saya lihat di daftar riwayat hidup Ibu ini banyak sekali Ibu menjabat sebagai seorang, salah satunya ini ya terkait dengan LARSI seperti itu Ibu. Bisa diceritakan Ibu? Ya baik Mas Jihad. Para sahabat Unimus, ini saya sharing dengan Mas Jihad berkaitan, nampaknya terlalu berlebih nih kalau saya menjabat beberapa hal. Yang jelas, yang pasti adalah saya seorang ibu dengan beberapa putra dan ada cucu. Iya. Tadi nampaknya yang ingin di-sharekan kita bersama adalah masalah LARSI. LARSI itu memang merupakan suatu lembaga independen yang bekerja atau mendapatkan tugas untuk mengawal pelayanan terutama di rumah sakit. LARSI itu merupakan lembaga independen ya yang bergerak berkaitan dengan audit atau akreditasi rumah sakit yang mendapatkan izin atau mendapatkan legalitas dari Kemenkes RI untuk melaksanakan berkaitan dengan akreditasi rumah sakit. Itu Mas, itu sebagai kelembagaan. Ya, berarti LARSI-nya. Lembaganya itu tingkat nasional ya? Betul, tingkat nasional. Makanya di sini juga nanti yang dikawal dalam artinya dilakukan penilaian layak tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui kegiatan akreditasi. Dan LARSI ini memang merupakan lembaga independen. Sebenarnya masih ada 6 lagi, saya tidak hafal ya. Ada LARS, ada KARS, apalagi saya lupa. Dan khusus LARSI ini memang oleh Muhammadiyah ini merupakan lembaga di bawah persyarikatan ya, atau itu oleh Muhammadiyah gitu. Oke. Berarti kalau tadi Ibu sampaikan bahwa LARSI ini adalah satu lembaga di Muhammadiyah, apakah yang dilakukan penilaian itu hanya rumah sakit di bawahnya Muhammadiyah? Iya, bagus sekali tuh. Nah, sebenarnya tidak. Jadi perlu diketahui di Indonesia itu ada sekitar 1.500 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, dari ujung kulon sampai ujung barat dan seterusnya, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini kelayakan atau memenuhi standar tidak di dalam pelayanan itu memang harus dinilai. Nah, sekarang sudah banyak sekali lembaga-lembaga yang dulu memang oleh pemerintah sendiri, tapi sekarang sudah ada lembaga independen seperti juga yang di pendidikan. Makanya ini merupakan suatu lembaga yang independen melaksanakan akreditasi di rumah sakit. Untuk LARSI siapapun nanti, jadi beberapa rumah sakit yang ingin mendapatkan penilaian secara memenuhi standar atau tidak, itu bisa nanti mendaftar, mengajukan. Bisa di LARSI, bisa LAR, bisa KARS. Karena semuanya lembaga ini sudah tersandar di bawah lisensi resmi ya, di bawah izin resmi dari Kemenkes RI. Makanya nanti juga penilaiannya ini yang disebut dengan surveyor itu juga harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Kemenkes.
gitu ya. Oke, kalau Ibu Jeki di dalam kelembagaan Larsi ini sebagai apa Ibu bisa diceritakan? Iya, Mas Jihat. Alhamdulillah ini saya diberikan amanah untuk surveyor. Surveyor di Lars itu ada 3 komponen, yaitu surveyor untuk manajemen, medis, jadi surveyor medis dan surveyor keperawatan. Karena itu merupakan unsur-unsur yang ada di rumah sakit, ya. Jadi ya keperawatannya itu oleh beliau-beliau yang memang terlatih untuk menilai bidang pelayanan keperawatan. Kemudian juga yang pelayanan medis itu terdiri dari beliau-beliau yang memenuhi kualifikasi untuk bisa menilai pelayanan medis. Demikian juga yang manajemen. Gitu, Mas Jihat. Oke, berarti Ibu sebagai salah satu surveyor Surveyor ya, dari terutama 500 sekian itu. Iya, jadi tes ini sudah dilaksanakan insya Allah sejak Lars ini kan memang didirikan tanggal 13 September 2021, kemudian mendapatkan izin resmi sah itu 12 November 2021. Gitu, dan baru tanggal 4 kemarin itu ada pelantikan pengurus, tetapi pelatihan-pelatihan untuk surveyor udah dilakukan sejak setelah November itu. Jadi setelah 12 November itu 12 November berarti pas hari kesehatan nggih. Ya itu. Dan terus menerus saya sendiri udah mengalami pelatihan, tes dulu nggih, tes lolos, setelah itu latihan dengan tes. Setiap pelatihan itu ada tes awal atau pretest dan tes akhir, dan itu hampir setiap minggu ada. Dan sekarang malah masih gathering, jadi di gathering ini dibagi per departemen, artinya yaitu medis, manajemen, kemudian juga yang keperawatan. Tiap minggu ada gathering ini ya, maka lumayan menyita waktu sebenarnya. Tapi alhamdulillah karena ini merupakan suatu amanah, ya kita harus dengan kelegaan hati, keikhlasan hati untuk mengikuti sehingga nanti bisa menampilkan atau menilai ya, atau berperan sebagai surveyor sebaik-baiknya. Gitu. Dari 500 Ibu masuk di dalamnya salah satu. Yang keperawatan lo ya. Iya, apa Ibu itu motivasi dan mungkin yang menjadi semangat Ibu ya? Iya, luar biasa nih. Betul sekali. Kadang saya apa ya motivasinya? Ini seperti orang Jawa bilang legan cari pomoan. Iya. Tentunya tidak. Ini kebetulan sekali saya itu diberikan amanah oleh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unimus ya. Kedua, dulu pengalaman saya menjadi komite keperawatan di Rumah Sakit Rumani, kalau mboten keliru itu 2 periode. Jadi 10 tahun saya menjadi komite keperawatan di Rumah Sakit Rumani. Kemudian ya ini juga nggih, saya diberikan amanah untuk menjadi badan pengurus sekarang bukan harian nggih, jadi badan pembina harian Rumah Sakit Darul Istiqomah Kaliwungu. Nah, sudah 2 periode. Nah, inilah yang kemudian memotivasi saya supaya ya sebagai Dewan Pengawas, sebagai BPH, sebagai komite, dan profesi saya sendiri sebagai seorang perawat, karena saya sendiri ada di organisasi PPNI baik pusat ya, pimpinan pusat maupun yang ada di Jawa Tengah, sehingga tadi menginisiasi, memotivasi saya bergerak di sana agar nanti ya ilmu bisa kita serap, pengalaman kita bisa peroleh, namun juga bisa mengawal pelayanan beberapa rumah sakit nanti yang memang itu mengajukan untuk dinilai oleh Larsi. Ya Larsi ini ya, bukan Larsi. Fungsinya sama sih itu. Ya, menarik sekali itu Ibu tadi berbagai pengalaman Ibu sehingga Ibu bisa menjadi salah satu surveyor di Larsi ini ya Bu ya, terutama di bidang keperawatan. Nah, dari itu Bu, ini mungkin Ibu sebagai pandangan sebagai surveyor ataupun salah satu pendidik juga ya Bu ya, Ibu sebagai dosen keperawatan senior di keperawatan Unimus. Nah, ini bagaimana sih Ibu tadi melihat pelayanan yang ada di rumah sakit ya, keperawatan, kemudian
pada saat pendidikan itu apa sih yang dipersiapkan sehingga ibu pada saat mensurvei di rumah sakit ini pelayanannya bisa maksimal seperti itu ibu untuk masyarakat ibu. Iya, barangkali nanti lebih spesifiknya keperawatan Iya ya, betul Mas ibu, Safi. keperawatan. Secara umum memang ya ada pertambahan usia saya ini karena mengikuti perkembangan, karena saya sebagai pendidik juga mengikuti perkembangan pelayanan sebenarnya baik medis maupun keperawatan, karena kita meskipun sebagai pendidik itu kan turun untuk membimbing. Nah saat itu sambil melihat, mengobservasi, sekaligus juga bertanya-tanya kepada pasien dan melakukan penelitian, jelas nggih, karena kita juga dituntut untuk melakukan penelitian dalam rangka peningkatan khususnya ilmu keperawatan. Keperawatan ini luar biasa sebenarnya perkembangannya dari tahun 83, belum lahir ya Mas Yat ya. Tahun 83 itu keperawatan di Indonesia termasuk terlambat, yaitu baru dikatakan profesional itu. Kalau profesional harus berada di pendidikan tinggi, karena dulu SPK. Ya, pelayanan itu didasari oleh pendidikan SPK. Ya kita tahu kalau SPK itu kan berarti dari SMP, dari aspek usianya karena belum dewasa, psikologisnya belum kuat, membuat keputusan juga belum mantap karena usianya remaja. Remaja itu kan masih masa pancaroba. Nah, kalau pendidikan tinggi dengan bekal-bekal tertentu maka akan bisa membuat suatu keputusan. Sehingga tahun 83 itu ya ada perjalanan, ada pendidikan D3 keperawatan, kemudian S1 atau sarjana dibuka pertama kali oleh Universitas Indonesia itu tahun 85. Nah itu baru itu ya 85, dan saya diberikan kesempatan karena saat itu saya sudah menjadi pendidik di Akademi Keperawatan Muhammadiyah Semarang. Tahun 91 saya ambil S1 ya dan seterusnya. Nah nampaknya memang karena pelayanan keperawatan itu juga didasari dari pendidikan, maka bekal dari pendidikan amat menentukan bagaimana membentuk profesionalisme seorang perawat. Baik dalam penyerapan ilmu sampai mengejawantahkan di dalam aplikasi pemberian asuhan keperawatan. Sekaligus tidak berhenti sampai di situ, seorang perawat itu harus bisa mengembangkan ilmunya. Melalui apa? Ya dalam hal ini penelitian. Maka mau tidak mau seorang perawat dimanapun berada, dia selain berperan sesuai dengan profilnya ya sebagai pendidik, pengelola, memberikan pelayanan, yang terakhir itu peneliti. Tidak bisa ditolak. Meskipun real sekarang ini yang banyak melakukan penelitian pendidikan karena tuntutan profesi, tapi sesungguhnya mestinya di pelayanan juga. Nah makanya saya mohon maaf kalau ini saya singgung program PPNI baik DPP ya, pimpinan pusat, kebetulan saya juga anggota kalau di sana, anggota bidang riset, tapi kalau di Jawa Tengah saya ketua bidang riset dan Kominfo. Nah itu program kerja kita utama adalah membangun budaya meneliti bagi perawat. Dalam hal ini memang kebetulan kita spesifikkan khususnya yang di pelayanan. Karena yang di pelayanan itu antara pendidikan dan pelayanan itu jeglek. Yang pendidikan udah rame melakukan penelitian, publish gitu ge. Tapi kalau di pelayanan masih sedikit. Nah, maka program kerja kita itu baik itu di DPP, Dewan Pimpinan Pusat PPNI ya, atau sampai kepada DPW jadi Provinsi Jawa Tengah. Ini kita galakkan nih, kita bangkitkan untuk penelitian dan publish di jurnal yang bereputasi. Oke, berarti salah satu untuk meningkatkan pelayanan adalah bagaimana melakukan penelitian ya Bu di lapangan yang dilakukan oleh perawat. Nah, kalau dihubungkan dengan penilaian Bu, penilaian di akreditasi, apakah ada juga itu Bu poin penilaian untuk penelitian di rumah sakit? Dalam hal ini nilai untuk diakreditasi rumah sakit tuh Bu oleh LARS seperti itu. Ya ini ya sangat baik sekali pertanyaan itu, leres sekali, betul. Jadi di dalam poin penilaian itu masuk di dalamnya bagaimana seorang perawat di dalamnya itu mengembangkan tupoksinya, sesuai tupoksinya ya, di dalamnya itu selain memberikan pelayanan keperawatan itu juga melakukan penelitian sesuai dengan ini peran yang dituntut oleh profesi. Jadi memberikan pelayanan keperawatan,
mendidik dalam artian pendidik sesungguhnya berkaitan pendidikan atau kepada pasien untuk meningkatkan bagaimana self care-nya, kemudian juga pengelola, kalau pengelola itu kan bagaimana mengelola segala sesuatu yang ada di pelayanan, dan juga meneliti itu yang tidak bisa dipisahkan, maka di komponen itu ada. Nah ini yang betul-betul belum disadari oleh perawat khususnya yang di pelayanan, karena memang kondisi saat itu tuh kalau dikaitkan dengan rasio itu belum memenuhi, meskipun kelihatannya perawat itu jumlahnya banyak, tapi ketika kita kaitkan dengan rasio itu masih kurang, sehingga banyak sekali waktu yang dipakai oleh perawat itu yang betul-betul memberikan pelayanan, kesananya belum. Itu di samping budayanya belum mengarah ke sana. Karena apa? Kayak di pendidikan itu sebenarnya kan kita nggak pernah berhenti, nggih. Tapi karena budayanya dan tuntutannya untuk melakukan tridharma perguruan tinggi, kalau di Muhammadiyah itu catur dharma, kita terpaksa, makanya waktu kita optimalkan membuat proposal, melakukan penelitian, kemudian sampai mengaplikasi dan mempublish. Nah, iya. Ya, luar biasa sekali Bu. Jadi perawat itu tidak hanya melayani, tapi juga bagaimana mengembangkan ilmu melalui penelitian ya Bu, seperti itu. Sesuai perannya. Kalau selain dari sisi keperawatan Bu, kriteria apa sih yang dinilai misalkan di rumah sakit ya, supaya rumah sakit itu baik itu seperti apa Ibu? Nah ini yang kaitannya penilaian ya. Kalau sudah kaitannya penilaian, di sana memang ada beberapa komponen yang harus dilihat. Makanya ini kan kalau dalam tim surveyor itu kan terdiri ada yang dari melihat manajemennya, pengelolaannya secara keseluruhan, kemudian bagaimana pelayanan medisnya, kemudian pelayanan keperawatan. Nah kalau bicara tentang pelayanan keperawatan, tentunya ya isinya dari mulai pengelolaan, bagaimana pendokumentasian, kemudian bagaimana seorang perawat itu bisa performnya itu memberikan pelayanan prima. Tuntutannya begitu. Sehingga ujung-ujungnya nanti adalah kepuasan pasien yang mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh perawat. Itu okay. Puas, kemudian juga begini juga memperpendek masa tinggal loss. Length of stay itu kan ada targetnya ya. Misalnya kalau pasien dengan diagnosa medis tipes abdominalis itu kan sebenarnya ada target. Paling lama berapa lama sih dia tinggal di rawat di bangsa. Nah, itu kan diperhitungkan semuanya di sana. Gitu Mas. Oke. Mungkin ada program terdekat Ibu yang akan dilakukan oleh LARSI seperti itu. Atau ada rumah sakit yang sudah mengajukan program terkait dengan LARSI seperti itu Ibu? Ya bagus pertanyaannya, ini betul sekali Mas Ziad. Jadi ini luar biasa memang. Si LARSI ini kan diberikan izin ataupun legalnya ya itu tanggal 12 November 2001. Kita tahu ini memang boleh dikatakan baru 3 bulan. Surveyornya mendapatkan pencerahan, pelatihan dan lain-lain. Jadi betul-betul dipersiapkan itu. Tapi yang karena memang rumah sakit khususnya ya apalagi Muhammadiyah itu kan di Indonesia sangat banyak. Jawa Tengah aja sudah ada 67 rumah sakit. Ya, kemudian itu yang Muhammadiyah, belum Asia. Kebetulan saya diberikan amanat sebagai ketua Majelis Kesehatan Asia Jawa Tengah. Sehingga rumah sakit kita itu yang Asia ada 8. Yang terakhir itu kan rumah sakit Kendal dan sudah operasional tanggal 26 Desember kemarin baru itu gitu. Kliniknya ada yang Jawa Tengah ini 20. Kalau dihitung se-Indonesia lebih banyak lagi, itu yang khusus Muhammadiyah Asia. Nah dalam hal ini sebenarnya pun mereka juga tidak dipaksa seperti pengarahan dari ketua LARS bahwa monggo mau mendaftarkan di mana, karena kan ada 6 lembaga yang relatif sama kan fungsinya dan itu sudah mendapatkan legalitas dari Kemenkes. Jadi kelihatannya udah antre banyak kemarin dalam pertemuan pelantikan tanggal 3 baru kemarin itu pengurusnya itu
Sudah beberapa minta untuk mendapatkan layanan untuk itu akreditasi. Oke. Saya juga nggak bayangkan kalau dulu tuh masih bisa daring. Wah ini nanti kalau luring, waduh. Iya, tapi itu sudah suatu konsekuensi yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Baik, Ibu, sebelum kita mengakhiri podcast pada kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau rumah sakit ya yang ada di seluruh Indonesia ini, Bu, ya, yang menyaksikan podcast Bincang Unimus ya, supaya lebih mengetahui tentang LARSI ataupun akan melakukan akreditasi. Ada yang ingin disampaikan, Ibu? Ya, baik, terima kasih. Pada masyarakat ya, tentunya dalam hal ini yang terkait dengan pelayanan kesehatan, terutama yang rumah sakit, memang prinsip di dalam pelayanan kesehatan itu akan memberikan suatu pelayanan sebaik-baiknya ya, sehingga ya rumah sakit sebagai lembaga yang ikut berkontribusi meningkatkan derajat kehidupan bangsa itu betul-betul teruji dengan baik. Nah, dalam hal ini memang untuk melihat berkualitas dengan tidak tentunya ada standar. Makanya harus memenuhi standar yang berlaku. Nah, untuk bisa itu tahu apa tidak memenuhi standar kan memang harus ada ya, kalau orang sekolah itu ada ujian. Nah, ya nggak baca akreditasi itu kalau bukan ujian ya evaluasi ya. Evaluasi kinerja rumah sakit yang dilaksanakan pada periode tertentu. Nah, dalam hal ini tentunya juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan harapannya kayak dulu akreditasi yang disebut dengan bohong dan mengarang. Nah, tentunya tidak ini ya, betul-betul real, direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dievaluasi ya, sehingga ya tadi hasilnya betul-betul menggambarkan kondisi real, sehingga kalau ada kekurangan itu sekaligus bisa untuk introspeksi, kalau dalam Islam itu muhasabah gitu ya, agar bisa meningkatkan kondisi pelayanan lebih baik lagi. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sri Rejeki atas kesempatan hadir di acara Bincang Unimus. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Karena sangat sibuk sekali Ibu. Amin. Dan sukses Ibu dengan LARSI dan juga dengan kegiatan Ibu yang lain. Baik, baik, terima kasih Ibu. Baik, demikian tadi Bincang Unimus kita bersama dengan Ibu Dr. Sri Rejeki, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Komunitas. Semoga maternitas ya Bu, maaf. Maternitas, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa pada acara Bincang Unimus selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share Unimus Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.